Nama saya Irwan. Kalau dulu berdinas di Kopassus, tepatnya di Den81 atau Gultore. Kemudian mulai masuk penjara ataupun tahanan karena kasus peledakan di Bursa Efek Jakarta. Ditembak, lebih kurang yang masuk ke badan saya ada 4 butir, karena kalibernya 22, agak kecil, jadi mungkin ya alhamdulillah PKN dan selamat. Pada saat ini hubungan komunikasi silaturahmi itu tetap saya jaga, saya bina, dan alhamdulillah saya masih diterima kembali di Korop ya, komando, walaupun sudah lepas baju loreng kita masih ada Korop, yaitu Korop Komando. Hubungan di masyarakat kita dengan mantan-mantan ex-kombatan yang dulu pernah konflik, mereka sangat-sangat menghargai kita karena ibaratnya kita sudah berdinas, kita masih mau berpikir tentang Aceh. Dan kita sudah ibaratnya sudah melibatkan diri ke dalam perjuangan kami. Dan dari pihak BNPT juga sering memediasi kita untuk supaya dari Kemensos itu ada andil untuk kami. Jadi alhamdulillah pernah kita dapat bantuan dari Kemensos berkat dimediasi oleh bapak-bapak dari BNPT. Alhamdulillah kita sekarang punya kebun sawit lebih kurang 20 hektar. Jadi kebun sawit ini kita bina sekitar lebih kurang 9 tahun yang lalu. Jadi 9 tahun yang lalu kita kesini menggunakan alat berat karena dulunya ini adalah hutan belantara. Nyoba pekerjaan Hendro ini. Mantap juga Hendro pekerjaanmu. Ini Hendro. Udah dapat berapa hari ini? Nama saya Irwan. Kalau dulu berdinas di Kopassus, tepatnya di Den81 atau Gultore. Kemudian mulai masuk penjara ataupun tahanan karena kasus peledakan di Bursa Efek Jakarta. Saya menjalani pidana mulai dari Lapas Cipinang, kemudian berlanjut ke Nusa Kambangan, kemudian balik lagi ke Lapas Narkotika, kemudian pindah ke Aceh. Jadi hukuman seumur hidup, kami mendapatkan kepres dari Presiden, keputusan Presiden kita remisi. Jadi dari seumur hidup menjadi 20 tahun pidana sementara dengan kepres nomor 24 tahun 2012. Jadi kalau bicara masalah kenapa itu, karena waktu itu memang ada terkait dengan perjuangan GAM atau politik yang berkembang di Aceh, terbawa kepada keadaan dan lingkungan yang terjadi di kampung. Jadi selain kita berdinas di Jakarta, keluarga kita dan sanak saudara kita itu ada di kampung. Jadi antara individu saya dengan keluarga itu ada saling keterkaitan, sehingga bicara masalah kenapa terlibat, hal yang mendasar itu adalah keterkaitan antara pribadi dan keluarga di kampung. Penangkapan saya waktu itu, saya berada di Bandung, tepatnya daerah Montoha saya ditangkap. Jadi penangkapan dengan cara ditembak, lebih kurang yang masuk ke badan saya ada 4 butir, karena kalibernya 22, agak kecil, jadi mungkin ya alhamdulillah PKN dan selamat. Alhamdulillah kalau masalah hubungan dengan antara teman-teman yang masih di TNI, kemudian bagaimana kita hidup di Aceh, kemudian bersosialisasi dengan kebanyakan mantan-mantan GAM. Jadi pada saat ini hubungan komunikasi silaturahmi itu tetap saya jaga, saya bina, dan alhamdulillah saya masih diterima kembali di Korop ya, komando, walaupun sudah lepas baju loreng kita masih ada Korop, yaitu Korop Komando. Hubungan di masyarakat kita dengan mantan-mantan ex-kombatan yang dulu pernah konflik, mereka sangat-sangat menghargai kita karena ibaratnya kita sudah
Waktu kita berdinas kita masih mau berpikir tentang Aceh, dan kita sudah ibaratnya sudah melibatkan diri ke dalam perjuangan GAM. Jadi yang terjadi di kampung adalah silaturahmi kita antara teman-teman yang kombatan GAM kita jalin dengan secara kemasyarakatan di kampung dengan baik. Jadi itu satu yang yang kita munculkan belum pernah kita ceritakan, Bu ya. Jadi alhamdulillah selama saya di lapas itu saya sangat aktif membantu pembinaan, Bu. Kita membantu pembinaan sampai kita segala macam bentuk hari besar Islam saya tanggulangi alhamdulillah. Kemudian tiap puasa itu selama 30 hari selama 7 tahun itu saya akan adakan buka puasa bersama di masjid, dan menunya per sore itu sekitar 500 besek ya. 500 besek itu per sore selama lebih kurang 7 tahun selama di situ adakan terus. Jadi kemudian dalam hal masalah ketentraman, kenyamanan, bahkan saya lakukan waktu itu perluasan masjid, Bu. Jadi perluasan masjid yang lebih kurang waktu sekitar tahun 2005 sampai 2007 itu kalau mata uang waktu itu agak lumayan besar, kalau kita bilang 500 juta itu kita kerjakan sendiri. Alhamdulillah masjid itu sampai sekarang jadi kenangan indah di lapas narkotika, dan masjid itu udah luas sekarang. Lapas itu bisa mengajukan sampai kita turun ke pres itu berdasarkan penilaian di dalam tuh ya. Motivasi kita membantu petugas dalam membina warga binaan, kita juga ikut andil. Alhamdulillah kita punya bekal sedikit dari kita pernah latihan tentara, kita bisa aplikasikan, kita berikan kepada pembantu pembinaan. Kemudian setelah bebas, pemerintah sangat-sangat peduli dengan kita. Baik pemerintah Aceh ataupun bahkan disebut ada sekarang di Aceh namanya KPA. Dan dari pihak BNPT juga sering memediasi kita untuk supaya dari Kemensos itu ada andil untuk kami. Jadi alhamdulillah pernah kita dapat bantuan dari Kemensos berkat dimediasi oleh bapak-bapak dari BNPT. Kemudian di balik itu juga ada dari BNPT sendiri yang kita rasakan. Cuma sekarang sudah sangat berbeda pasca COVID itu ya. Yang saya pahami itu bukan masalah besar kecilnya. Yang pertama adalah masalah kepeduliannya, masalah mereka mau ada ibaratnya walaupun boleh bapak-bapak ini ada di Jakarta, ada pikiran untuk kita. Nyoba pekerjaan Hendro ini. Mantap juga Hendro pekerjaanmu. Ini Dok. Udah dapat berapa hari ini? 3 ton, Pak. 3 ton, alhamdulillah. Mulai jam berapa kerja? Mulai setengah 10 tadi, karena agak telat sedikit, Pak. Oh ya? Karena jauh kan? Ya karena perencanaan agak tertunda semalam ya. Ya. Berarti berapa kelompok hari ini? 1, yang lain masih libur, Pak, karena ada kegiatan. Oh ya, makanya baru dapat 3 ton ya. Iya. Ya. Saya permisi dulu, Pak. Mau Boleh. kerja lagi. Selamat tugas ya, hati-hati ya. Ini teman saya yang bekerja tadi, mereka adalah tidak kita sebutkan anak buah, tidak kita sebutkan mitra, dan mereka kami saling membantu. Selama ini kita melaksanakan kegiatan yaitu maksimalkan di bidang pertanian, karena kita lihat pertanian itu sangat menjanjikan dan masa depannya bagus. Pasca kita liku-liku kehidupan yang agak sedikit variasi, berakhir di kebun sawit. Alhamdulillah kita sekarang punya kebun sawit lebih kurang 20 hektar. Jadi kebun sawit ini kita bina sekitar lebih kurang 9 tahun yang lalu. Jadi 9 tahun yang lalu kita kesini menggunakan alat berat, karena dulunya ini adalah hutan belantara. Kemudian berdasarkan koordinasi dengan masyarakat, dengan aparat
setempat dengan pihak pemerintahan setempat bahwa ini layak untuk kita buka lahan kebun sawit. Dan sekarang kita sudah mulai panen, alhamdulillah. Yang mana panen juga bertahap. Kalau dulu panen kadang-kadang 5 ton per 2 minggu, kemudian berlanjut kepada peningkatan. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai sekitar 15 ton per 2 minggu. Jadi kita bersyukur. Dan ini sedikit hasil tumpukan sedikit, ini adalah buah-buah yang sudah siap kita angkut ke truk. Nanti kita akan bawa ke pabrik. Ini disebut TBS. TBS itu yang dimaksud dengan tandan buah segar. Jadi tandan buah segar ini langsung ke pabrik PKS untuk dijadikan minyak nantinya. Saya pernah menghadap seseorang pejabat, yaitu Pak Mayor Jenderal Danir Sardin, waktu itu menjabat Kasdam Iskandar Muda. Alhamdulillah beliau bermotivasi juga membantu saya. Yang mana beliau untuk meningkatkan kesejahteraan petani, beliau memberikan satu truk, yang mana truk yang bekas pakai yang sudah siap dilelang, tapi dikasihkan saya untuk perbaiki sekedarnya, dan alhamdulillah bisa dipakai. Dan selama ini truk itu menjadi andalan kita, yang mana kita naik ke tempat di daerah ketinggian Selawah Dara ini. Kita posisi berada di daerah ketinggian Selawah Dara, mungkin sekitar 100 meter lagi sudah sampai puncaknya. Untuk selanjutnya nanti kita ke arah tempat lain dan kita keliling untuk lihat-lihat pohon. Kalau buah yang sudah siap panen itu, Pak, kalau kita biasanya pakai dodos di tes ini, masih hijau ini belum bisa. Ya. Kalau udah keluar kuningnya nanti. Ya. Ini belum bisa, Pak, masih hijau. Ayo kita ke bawah, Pak. Jadi kalau udah muncul merah-merahnya, nah ini udah bisa. Endro, diambil Endro, ini udah bisa panen. Kalau untuk program KTN itu sebenarnya kami memang dari pihak-pihak yang disebut ex-napiter ini ataupun mitra BNPT sangat-sangat tertarik gitu. Cuma dalam hal pelaksanaan besok ataupun ke depan bisa lebih akurat. Pertama dari segi pendampingannya, kemudian dari segi kelanjutannya, karena perkebunan itu yang paling besar makan biaya adalah di biaya perawatan. Kalau buka pertama mungkin agak mudah, alat berat bekerja dengan maksimal selesai, tapi untuk pelaksanaan perawatannya jangan sampai terabaikan. Kemudian yang kita lihat di daerah Aceh, kebetulan KTN itu belum berjalan, mudah-mudahan ini menjadi informasi awal buat bapak-bapak, ibu-ibu, supaya lebih proaktif memikirkan di Aceh. Dan bicara masalah untuk persediaan lahan juga masih besar di sekitar sini, masih besar. Jadi bahkan kalau kita untuk mendapatkan lahan di sini juga bisa dibilang masih relatif agak mudah berdasarkan pergaulan dan silaturahmi ataupun keakrabannya dengan masyarakat sekitar sini. Jadi saya dari Aceh, saran buat teman-teman, baik ada teman-teman yang ada di Aceh ataupun teman yang ada di luar Aceh, di Pulau Jawa, di Sulawesi, Kalimantan dan sekitarnya seluruh Indonesia, mari kita melaksanakan secara maksimal sesuatu harapan, cita-cita yang mana kebetulan saya melakukan di bidang perkebunan. Bagi teman-teman yang belum misalnya bergerak di bidang perkebunan, mungkin ada bidang-bidang lain yang teman-teman laksanakan. Mari kita maksimalkan sesuatu bidang yang akan mencapai hasil. Mari kita semangat untuk menunjukkan bahwa kita bisa, bahwa kita sehat dan bahwa kita ada. Jangan timbulkan kita tampilan yang lemah ataupun jangan kita menunjukkan kelemahan. Mari kita bangkitkan motivasi bahwa kita kuat dan kita bisa menunjukkan hasil kepada diri sendiri dan keluarga dan lingkungan. Terima kasih.